Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Narasri Utami. Kali ini, di video kali ini kita mau bahas teori intelijensi bagian 1. Kenapa bagian 1? Karena teori intelijensi itu panjang, panjang dan banyak banget gitu teori intelijensi. Nah, kita akan mulai memahami di bagian 1 ini dulu, mulai dari sejarah pertama kali sampai di tengah-tengah lah, begitu. Nah, intelijensi itu ya, untuk masuk ke sana, kita pahami dulu definisi intelijensi. Intelijensi itu merupakan salah satu topik yang banyak banget dibahas di dalam ranah psikologi. Jadi kalau orang tahu, oh kamu anak psikologi ya, oh kamu berarti bisa tahu IQ-ku dong, bisa tahu intelijensi dong gitu. Emang kayaknya kesannya intelijensi itu sangat melekat dengan orang psikologi. Nah, penelitiannya pun udah banyak tuh tentang intelijensi. Namun demikian ya, walaupun penelitiannya udah banyak, literaturnya banyak, udah berkembang, namun definisi intelijensi sendiri itu masih sulit dipahami, serta masih disertai kontroversi dan misteri. Kenapa begitu? Karena intelijensi itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya, bendanya. Kalau misalnya beda sama meja. Kalau kita mau mendefinisikan meja, kita mudah banget tinggal lihat meja kayak apa, terus kita definisikan, oh meja itu bisa terbuat dari kayu, terbuat dari plastik atau baja, ada kakinya 4, tempat untuk menulis, tempat untuk naruh barang. Itu definisi meja. Untuk mengukurnya pun gampang, mengukur meja tuh kita tinggal ambil meteran, kita ukur berapa meter, selesai. Mau yang ngukur saya, mau yang ngukur kamu, yang ngukur nenek, kakek, itu ukurannya nanti sama. Beda sama intelijensi. Pertama, intelijensi itu bendanya nggak kelihatan. Bahkan kita belum tahu nih sebenarnya bendanya itu apa sih? Otak kah? Nggak juga. Otak tuh bukan benda dari intelijensi. Intelijensi itu lebih ke produk hasil dari proses yang terjadi di otak. Jadi bukan otaknya ya. Sehingga mendefinisikan intelijensi itu susah karena bendanya nggak kelihatan. Itu pertama. Kedua, cara mengukur intelijensi itu juga masih sulit karena tadi bendanya nggak kelihatan, terus diukurnya mau pakai apa gitu. Apalagi pertama misalnya ngukur kerja otak, gimana otaknya aja nggak kelihatan kerjanya gimana gitu, karena dia di dalam kepala kita ya gitu deh. Jadi memang definisi intelijensi itu masih bukan berubah-ubah, masih berbeda-beda dari setiap pakarnya, karena setiap pakar bisa mengusung definisinya sendiri-sendiri untuk dijadikan bahan mereka bikin alat tes diri-sendiri. Nah, definisi intelijensi kan merupakan pekerjaan yang sulit tuh, tapi kita bisa memperoleh memperoleh pemahaman dengan cara meninjau kembali definisi-definisi intelijensi yang telah ada selama ini. Sebagian besar tes itu berasal dari teori intelijensi tertentu, dan kebanyakan pengembang tes menawarkan definisinya masing-masing sebagai langkah awal pengembangan tes mereka. Maksudnya gini, tes intelijensi yang kita kenal misalnya Binet. Binet itu kita bisa memahami tes Binet itu kayak apa sih? Itu dari gimana si Alfred Binet penciptanya memaparkan definisi intelijensinya. Nanti kita mau pegang tes WISE misalnya. Nah, mau pegang tes WISE, kita harus paham dulu nih si Wechsler, pencipta WISE, itu mendefinisikan intelijensi itu seperti apa sih gitu. Karena masing-masing tokoh itu punya definisinya sendiri-sendiri yang akhirnya membuat mereka mengembangkan tes yang juga berbeda-beda. Gitu. Paham ya? Paham dong. Nah, kita mulai dari yang namanya Francis Galton. Dia diakui sebagai memprakarsai pengukuran intelijensi. Walaupun sekarang udah tidak relevan gitu istilahnya. Jadi si Francis Galton ini dikenal dengan ketajaman sensori. Jadi pada zaman dahulu kala dia tuh bikin laboratorium dan mengundang banyak orang untuk datang ke laboratoriumnya untuk dilakukan pengukuran. Pada proses ini dia tuh disebut sebagai pioner dalam proses penggunaan kuesioner dan juga pengukuran baterai tes sebagai metode pengumpulan data. Jadi kebayang ya, zaman dulu itu dia adalah orang pertama yang suruh mengumpulkan orang-orang datang ke laboratoriumnya, terus dikasih tes, terus dia ukur, dia catat kayak gitu. Itu Francis Galton. Nah, dia itu dari hasil orang yang dites yang banyak itu, dia mengobservasi hasil penelitiannya. Yang dia menyimpulkan bahwa kemampuan sensori itu relevan dalam menentukan luasnya pengalaman atas penggunaan intelijensi. Itu bahasanya dia. Jadi dia bilang kemampuan sensori itu relevan dalam menentukan luasnya pengalaman atas penggunaan intelijensi seseorang.
masih agak susah dipahami ya. Jadi kita lihat asumsinya nih. Asumsi Galton adalah informasi mengenai dunia luar kita itu hanya mampu kita dapatkan melalui penginderaan kita nih. Mata, hidung, mulut gitu kan. Kita memperoleh informasi warna itu kan dari mata, memperoleh informasi suara itu kan dari telinga. Jadi kemampuan kita mengenal dunia luar tuh kita dapatkan melalui penginderaan kita. Semakin tajam indera kita dalam mengenali perbedaan, maka semakin besar penilaian dan intelijensi yang dapat kita gunakan. Atau bahasa gampangnya si Galton tuh bilang gini, orang yang memiliki IQ tinggi, intelijensi tinggi, pasti memiliki sensori yang baik. Dan begitu juga kebalikannya. Orang yang kemampuan sensorinya rendah atau buruk, itu dibilang kemampuan intelijensinya juga buruk. Begitu, itu adalah Galton. Nah, jadi si Galton tuh dikenal dengan antropometris, yaitu pengukuran manusia. Zaman dulu mengukur intelijensi itu kayak gitu caranya. Dengan cara kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan respon terhadap penglihatan dan pendengaran. Itu zaman dulu. Cuman teori si Galton ini kan banyak menuai kontroversi ya. Masa iya sih kita tuh intelijensi tuh hanya diukur dari kemampuan indera. Misalnya dulu inderanya bagus, tapi seiring tambahnya usia inderanya jadi melemah. Masa iya intelijensi juga melemah? Itu kan tidak relevan ya sekarang. Nah, setelah si Galton muncullah ada Alfred Binet. Alfred Binet itu bilang intelijensi bersifat monogenetik. Jadi dia udah meninggalkan tentang sensori, udah nggak dibahas lagi bahwa intelijensi berhubungan sama sensori, udah nggak dibahas sama si Alfred Binet. Alfred Binet mengusungkan definisi baru bahwa intelijensi itu bersifat monogenetik yang berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Intinya Binet tuh bilang bahwa intelijensi itu dari faktor umum, yaitu faktor kemampuan berpikir. Nah, Binet itu mendefinisikan kecerdasan meliputi 3 komponen. Arah, adaptasi, dan kritik. Arah itu adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Jadi orang yang memiliki kecerdasan itu adalah orang yang mampu mengarahkan tindakannya dia. Kemana ya, abis ini merencanakan lah istilahnya itu, kemampuan merencanakan. Yang kedua, kemampuan adaptasi atau komponen adaptasi, yaitu mengubah arah tindakan setelah dilaksanakan. Jadi misalnya orang yang memiliki kecerdasan itu adalah orang yang mampu beradaptasi. Misalnya dia udah menentukan, aku mau mengambil jurusan psikologi misalnya. Terus begitu di psikologi, kayaknya agak-agak susah deh. Nah, tapi dia tetap beradaptasi. Gimana ya caranya biar bisa bertahan? Nah, itu adalah orang yang memiliki kecerdasan gitu, karena dia adaptasi. 3 adalah kritik, yaitu mengkritik diri sendiri. Intinya adalah orang yang cerdas itu mampu mengkritik diri sendiri, mampu mengevaluasi dirinya. Begitu kata Binet. Jadi 3 ya, definisi kecerdasan itu meliputi 3 komponen: arah, adaptasi, dan kritik. Itu kata Binet. Selanjutnya ada namanya Edward Lee Thorndike. Si Thorndike itu bilang, kalau tadi si Binet kan bilang faktor umum tuh, faktor general. Kalau si Thorndike beda. Si Thorndike tuh bilang bahwa intelijensi itu terdiri dari berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam perilaku intelijen. Nah, ada istilah perilaku intelijen nih. Udah beda ya, Binet tadi bilang faktor umum, kalau si Thorndike bilang faktor spesifik. Teorinya dikategorikan dalam teori intelijensi faktor ganda, karena dia bilang ada 3 yang mengklasifikasikan intelijensi dalam 3 kemampuan. Kemampuan abstraksi, kemampuan mekanik, dan kemampuan sosial. Jadi intelijensi itu ada intelijensi kemampuan abstraksi, kemampuan mekanik, dan kemampuan sosial. Kemampuan abstraksi itu kemampuan bekerja dengan menggunakan gagasan atau simbol-simbol. Nggak kelihatan ya, abstrak gagasan atau ide-ide lah itu. Kemampuan mekanik itu kemampuan untuk bekerja menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan aktivitas indera gerak atau sensori motor. Kayak ini muter baut gitu-gitu ya, mekanik. Kemampuan sosial adalah kemampuan untuk menghadapi orang lain di sekitar diri sendiri dengan cara-cara yang efektif. Ini gambarnya si Thorndike tuh bilang kayak gini. Jadi intelijensi itu besar, bulat, dan kemampuan intelijensi itu spesifik, ada 3 di dalamnya. Beda-beda faktornya, makanya dibilang 3 faktor tuh, faktor lah intinya. Tadi apa sih bahasanya? Faktor ganda. Jadi gitu.
bahwa intelijensi luas kan, terdiri dari faktor ganda, faktor abstraksi, mekanik, dan sosial. Tingkat intelijensi tergantung pada banyaknya neural connection atau ikatan syaraf antara rangkaian stimulus dan respon karena adanya penguatan reinforcement. Gampangnya kita lihat paragraf berikutnya. Orang yang memiliki banyak ikatan pada bidang intelijensi mekanik akan meningkat kemampuannya pada bidang itu. Begitu pula pada bidang abstraksi dan sosial. Jadi gitu ya. Jadi si Thorndike tuh bilang faktor spesifik kan. Nah, orang yang kalau neural connection-nya banyak pada bidang sosial, maka nanti kemampuan bidang sosialnya juga lebih besar. Begitu. Itu si Thorndike. Selanjutnya Spearman. Nah, Spearman itu ada faktor G dan faktor S. Jadi dia mengemukakan namanya teori two-factor theory. Dia bilang bahwa intelijensi itu terdiri dari dua jenis faktor, yaitu faktor general atau faktor umum dan faktor spesifik. Jadi dia seolah-olah kayak menggabungkan antara Binet yang tadi bilang faktor umum doang, intelijensi itu terdiri hanya dari satu faktor umum. Terus si Thorndike tadi dia bilang intelijensi terdiri dari 3 faktor spesifik. Nah, kalau si Spearman tuh menggabungkan bahwa intelijensi itu terdiri dari faktor umum dan spesifik. Itu kata si Spearman. Faktor umum atau general, nah kita pahamin pelan-pelan nih. Faktor general itu kalau bahasa Spearman itu adalah energi atau kekuatan utama dari keseluruhan korteks. Jadi dia udah kayak bahas tentang otak gitu loh. Otak kan kita kenal ya, ada istilah korteks. Nah, faktor umum itu adalah keseluruhan dari energi kekuatan seluruh korteks otak kita. Itu kata Spearman. Dan faktor spesifik adalah mesin, dalam tanda kutip, mesin alternatif yang berada di neuron. Jadi udah nggak keseluruhan korteks, tapi udah berada di neuron-neuron kecilnya. Dan berfungsi untuk membantu memberi energi di energi utamanya atau di korteks utamanya. Gitu. Nah, tapi teori Spearman ini sebenarnya udah terbukti keliru dari sisi neurologis bahwa ternyata otak tuh cara bekerjanya, intelijensi tuh cara bekerjanya nggak seperti itu, nggak korteks tuh untuk faktor umum dan neural tuh untuk faktor spesifik, itu udah terbukti salah teorinya Spearman. Hanya saja gagasan Spearman yang bilang bahwa intelijensi itu terdiri dari faktor umum dan faktor spesifik itu masih dipakai sampai sekarang karena dinilai relevan. Walaupun secara neurologis yang tadi yang dia bilang korteks dan neuron itu salah, tapi gagasan faktor umum dan faktor spesifik itu dipakai sampai sekarang. Begitu. Jadi kalau bahasanya Spearman bahwa intelijensi itu terdiri dari faktor umum dan faktor spesifik. Nah, selanjutnya ada Thurston, Louis Leon Thurston dan Thelma Gwynne Thurston. Thurston itu udah beda lagi sama si Spearman tadi yang bilang faktor umum dan faktor spesifik. Si Thurston tuh bilang bahwa faktor intelijensi itu ada banyak. Awalnya dia bilang faktor intelijensi ada 12. Tapi entah kenapa, kita nggak tahu kenapa, dia akhirnya hanya melanjutkan penelitiannya dan mengumpulkan hanya 7 faktor. Kita nggak tahu kenapa dari 12 jadi 7, tidak tahu. Atau tepatnya saya nggak tahu kenapa, dari buku yang saya baca tidak dijelaskan. Nah, si Thurston itu bilang bahwa perilaku intelijen merupakan hasil dari bekerjanya kemampuan mental tertentu yang menjadi dasar performansi dalam tugas tertentu pula. Maksudnya gini, kita lihat faktornya. Jadi kan si Thurston bilang bahwa kemampuan mental dapat dikelompokkan dalam 7 faktor. Faktor yang pertama, faktor verbal. Faktor verbal itu pemahaman hubungan kata, kosakata, penguasaan komunikasi lisan. Nah, kemampuan mental verbal itu akan menjadi dasar performansi seseorang mengerjakan tugas-tugas tentang yang membutuhkan kemampuan verbal. Contohnya, berbicara, mengungkapkan pendapat, itu kan kemampuan performansi yang membutuhkan kemampuan verbal. Begitu. Jadi si Thurston tuh bilang, kalau kemampuan mental tertentu itu akan menjadikan dasar seseorang melakukan tugas tertentu pula. Kalau verbal untuk kemampuan mental verbal untuk tugas tentang berbicara kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada faktor number, ada faktor spasial, ada faktor word fluency itu mirip verbal, memory, reasoning. Di sini ada 6 ya, saya kurang 1 nulisnya ini. Aslinya ada 7. Itu Louis Thorndike, Thurston. Tadi Louis Thurston. Nah, lanjutnya adalah sekarang Guilford.
Guilford tuh sering dikenal dengan istilah atau teori yang dia ungkapkan structure of intellect. Jadi dia melanjutkan penelitiannya si Thurston tadi. Si Guilford ini melanjutkan pencarian faktor intelijensi. Jadi kan si Thurston tadi udah bilang tuh ada 12 terus akhirnya 7. Nah, si Guilford tuh melanjutkan tuh faktor intelijensi yang awalnya diprakarsai oleh Thurston tadi. Menurut Guilford, jumlah kemampuan mental itu ada jauh lebih banyak ketimbang 7 kemampuan yang dikemukakan oleh Thurston tadi. Jadi si Guilford tuh sepakat bahwa ada banyak faktor, tapi nggak sepakat kalau hanya 7. Kok 7 dikit banget gitu kali ya bahasanya Guilford. Nah, Guilford itu memiliki gagasan bahwa faktor-faktor mempunyai kesamaan dengan jenis atau proses mental yang terlibat. Jadi ada faktor ini, itu mirip sama faktor ini, berarti bisa disatuin gitu maksudnya. Jadi ada kesamaan-kesamaannya. Dengan kesamaan ini, Guilford meyakini bahwa faktor-faktor itu sebaiknya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dimensi utama gitu. Makanya dia sebut structure of intellect. Jadi dia menstrukturkan intelijensi dari banyak faktor itu. Nah, model teori si Guilford ini diilustrasikan dalam bentuk kubus. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi teman-teman tahu kan kubus itu bentuknya kayak gini. 3 dimensi, ada nggak ya di sini? Nggak ada. Kubus gitu. Nah, masing-masing klasifikasi faktor-faktor intelektual itu bersesuaian atau bersinggungan satu sama lain. Ya. Jadi ada 3 dimensi itu. Ada dimensi isi, dimensi operasi, dan dimensi produk. Kalau kita lihat bersinggungan, artinya nanti kita lihat ternyata terdapat 120 macam kombinasi yang merupakan faktor-faktor kemampuan yang berlainan dan dihipotesiskan sebagai sumber terbentuknya kemampuan mental yang berbeda-beda. Jadi si Guilford ini udah lebih rumit lagi membahasakan intelijensi, bahwa intelijensi itu faktornya banyak, terus karena banyak terus dikelompokkan dibentuk dalam kubus. Di kubus ada 3 dimensi. Kalau kita lihat 3 dimensi itu nanti kayak kubus kan ya ada yang lurus, ada yang samping, sama ada yang tinggi. Nah, itu 3 dimensi itu kayak gitu. Terus ada 120 kombinasi. Ini dia gambarnya si Guilford Structure of Intellect. Kayak gitu ya, kubus yang ada 3 dimensi. Nih kita lihat ada ini dimensinya. Yang di dimensi ungu ini dimensi operasi, terus dimensi yang biru ini dimensi konten, dan ini adalah produknya. Begitu. Jadi kalau lihat dimensi isi atau konten, itu adalah tipe informasi yang sedang diproses. Oke. Tipenya itu tipe ya, namanya tipe itu berarti tipe itu model. Tipenya tuh tipe figural, tipe simbolik, tipe semantik, tipe perilaku. Figural tuh informasi yang berupa figur atau objek yang gambar lah, gampangnya tuh kayak ini tuh kayak visual, auditory. Figur tuh kan visual, semantik tuh auditory, simbol tuh kayak visual tapi lebih ke gambaran objeknya berbeda, dan perilaku ini yang beda lagi. Jadi gitu deh. Jadi kalau dimensi isi itu dia merupakan tipe informasi yang diproses, tipe auditory kah, tipe visual kah, tipe figural kah, tipe semantik kah, apa tipe perilaku kah. Selanjutnya dimensi operasi itu bagaimana cara bagaimana suatu informasi diproses. Misalnya dia ada 5 cara. Kognisi, ingatan, produksi divergen, produksi konvergen, dan evaluasi. Jadi kognisi, misalnya dimensi operasi kognisi itu proses penemuan informasi atau penemuan kembali informasi. Jadi kalau kita bayangin cara bagaimana suatu informasi diproses tuh ya. Jadi kan kita tuh misalnya masukin informasi nih ke otak kita. Nah, kognisi itu nanti dimensi operasi kognisi itu bagaimana proses penemuan informasi atau penemuan kembali informasi kita yang sudah pernah kita simpan gitu. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaannya mengukur kemampuan informasi yang pernah dia simpan. Gimana cara menemukan kembali informasi yang pernah dia simpan. Nah, itu kognisi. Terus ingatan itu juga mirip-mirip proses langsung dalam mengambil kembali informasi yang pernah diterima. Jadi kalau soalnya itu nanti dia diberi informasi, terus langsung diberi pertanyaan tentang gimana cara dia proses langsung dalam mengambil kembali informasi yang pernah diterima langsung. Gitu. Agak bingung ya.
Terus berikutnya produksi divergen, produksi konvergen, dan evaluasi. Ini semua bagaimana cara suatu informasi diproses, makanya namanya dimensi operasi. Terus dimensi yang terakhir adalah dimensi produk atau hasil pemrosesan yang dilakukan oleh dimensi operasi terhadap berbagai macam bentuk informasi. Jadi contohnya tuh di sini ada satuan, kelas, relasi, sistem, transformasi, implikasi. Jadi itu dimensi produknya, ada produk satuan. Misalnya produk satuan berupa respon tunggal cuma X. Kelas itu lebih beberapa, jadi X, Y, Z. Terus relasi itu relasi ada nggak sih hubungan X sama Y gitu. Y lebih besar daripada Z apa enggak gitu. Jadi kita memikirkan tentang dimensi operasi tadi dengan berbagai macam bentuk isinya. Begitu. Itu adalah Guilford. Memahami Guilford itu memang susah. Lebih susah karena dia rumit gitu ya. Cuman ini nanti si Guilford ini teorinya masih dipakai, sering kita sebut Structure of Intellect, SOI, Structure of Intellect ini ya, SOI. Nah, SOI itu masih dipakai untuk membedah tes-tes intelijensi yang dipakai sekarang untuk lebih ke bahasa pembahasannya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau masih belum belajar alat tesnya, teman-teman masih agak susah memahaminya. Itu pun ya masih proses lah memahaminya. Begitu teman-teman. Jadi hari ini kita udah belajar beberapa teori ya. Teori yang pertama tadi Francis Galton itu yang awal banget. Setelah itu ada Binet yang dia bilang bahwa intelijensi itu monogenetik satu faktor. Terus ada Thorndike yang bilang faktornya spesifik. Terus ada Spearman yang bilang bahwa intelijensi itu faktor umum dan faktor spesifik, jadi G dan S, ada dua-duanya. Setelah itu ada Thurston yang bilang bahwa sebenarnya tuh nggak ada faktor umum, tapi faktor tuh ada banyak, kayak gitu. Ada awalnya 12, tapi akhirnya dia nggak bilang 7. Nah, yang terakhir Guilford, dia meneruskan dari si Thurston, ternyata faktornya lebih banyak lagi dan dibentuk dalam sebuah kubus. Begitu, teman-teman. Ini adalah bagian 1. Nah, selamat belajar dan sampai bertemu lagi di teori intelijensi bagian 2. Bye-bye.